Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di rumah masing-masing melalui sosial media, terutama YouTube yang saat ini kita pakai dalam rangka belajar tajwid atau tahsinul Quran, yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat bertangkaikan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita semua yang hadir di sini, yang insya Allah senantiasa mengikuti risalah beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, ananda sekalian, hari ini kita akan membahas tentang kenapa sih kita harus belajar tajwid. Kenapa kita harus tahsin dulu? Kenapa tidak langsung baca Al-Quran tanpa menggunakan tajwid dan tahsin? Baik, akan kita bahas. Yang pertama, apa sih tajwid itu? Tajwid secara bahasa itu artinya membaguskan, atau tahsin yang artinya memperbaiki. Sedangkan menurut istilah, ialah membaca Al-Quran sebagaimana bacaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, dengan cara mengeluarkan huruf dari makhrajnya, memenuhi sifat-sifatnya, serta memperhatikan hukum-hukum bacaannya. Itu pengertian daripada tajwid menurut bahasa ataupun menurut istilah. Yang kedua, kenapa kita harus belajar tajwid? Karena jika kita salah dalam membaca Al-Quran, maka akan merubah arti daripada bacaan tersebut. Jika kita salah makhraj, salah panjang pendek, atau salah hukum bacaan, maka arti yang kita baca itu akan berubah. Seperti huruf qaf dengan kaf, huruf yang berdekatan. Ain dengan hamzah, kha dengan ghin, huruf yang mirip. Akan tetapi jika kita salah dalam menyebutkannya, maka akan salah pula arti yang kita baca. Itu kenapa pentingnya ilmu tajwid. Kita contohkan huruf qaf dengan huruf kaf. Kita ambil kata qul. Qul menggunakan huruf qaf itu artinya katakanlah. Berasal dari kata qala yaqulu qul, artinya katakanlah. Sedangkan kul menggunakan huruf kaf artinya makanlah. Itu berasal dari kata akala yakulu kul, artinya makanlah. Jadi kalau seandainya kita salah baca, kita ambil contohnya ayat di Quran surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu menggunakan huruf qaf, qul, yang artinya katakanlah. Katakanlah hai orang-orang kafir. Jika kita tidak belajar tajwid, kita tidak dapat mengetahui, membedakan mana huruf qaf dan mana huruf kaf. Mana yang qul, mana yang kul. Kalau seandainya kita baca kul menggunakan kaf, kul ya ayyuhal kafirun, maka artinya makanlah hai orang-orang kafir. Yang mestinya menggunakan qaf, yang artinya katakanlah, berubah jadi makanlah. Itu sangat jauh artinya. Itulah kenapa kita harus belajar tajwid, memperhatikan makhrijul hurufnya, tempat keluar hurufnya. Terus contoh yang kedua antara huruf shin dengan huruf sin. Di surah Ibrahim ayat 7 yang bunyinya, potongan ayatnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Di kata azabi la syadid itu menggunakan huruf shin, syadidun. Artinya sangat pedih atau kejam atau pedas, yaitu syadidun. Tapi jika kita menggunakan huruf sin, sadidun, artinya bagus atau betul atau benar.
Inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Jika kita menggunakan huruf shin yang ada titik tiganya. Tapi kalau kita tidak belajar tajwid, kita tidak bakal mengetahui makhraj huruf shin yang benar gimana. Tidak dapat membedakan mana shin dan mana sin. Sehingga yang mestinya azabi lasyadid berubah jadi azabi lasadid. Inna azabi lasadid. Yang artinya sesungguhnya azabku sangatlah bagus ya. Jadi begitu artinya. Sesungguhnya azabku sangatlah betul ya. Jadi begitu artinya. Yang mestinya azabi lasyadid, azabku sangat pedih, berubah azabi lasadid, azabku sangat bagus ya. Jadi begitu. Pentingnya ilmu tajwid itu begitu. Salah makhraj, salah sebut huruf, maka artinya juga akan berubah. Jadi kira-kira begitulah kenapa kita harus belajar tajwid. Oke, ananda sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada saat ini melalui YouTube. Semoga apa yang sudah Pak sampaikan itu dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semangat dalam belajar Al-Qur'an. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah pembelajaran kita pada saat ini. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.